Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi umat manusia. Yesus telah lahir, sembah dan puji Dia. Inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk semua orang. Mari kami undang untuk berdiri. Hai dunia, mari sambut Sang Juru Selamat dengan hati yang penuh pujian. Mari berhimpun, mari sambut Kristus yang lahir bagi dunia. Mari memujikan pujian, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memasuki ibadah ini dengan bersama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan kasih setianya yang menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada pada kita semua. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Malam yang gelap telah diterangi oleh cahaya besar.
besar. Kristus sang terang dunia telah lahir bagi kita. Mereka berseru kepada para gembala, "Jangan takut, sebab telah lahir juru selamat, Kristus Tuhan." Hari ini kami merayakan kelahirannya yang menghapus ketakutan dari hati kami. Yerusalem yang pernah runtuh kini mendengar kabar sukacita. Keselamatanmu datang. Kami bersuka cita sebab Allah melawat umatnya dengan kasih setia. Kita akan mengujikan Kidung Jemaat 120 bait 1 dan 2. Hai siarkan Kidung. Mari datang dengan kerendahan hati, mengaku dosa dan kegelisahan kita di hadapan Tuhan Allah kita. Waktu ini sejenak. Tuhan yang penuh kasih, kami sering menjalani hidup dengan dalam ketakutan. Takut masa depan, takut kegagalan, takut kehilangan, bahkan takut menghadapi dosa-dosa kami sendiri. Ampunilah kami, kuatkanlah kami dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, kasih Allah kami mengaku seringkali hati kami goyah dan iman kami lemah. Seperti palungan, layakanlah hati kami menyambut Engkau Yesus Kristus. Sebab Natal menjadi berarti karena Yesus telah lahir ke bumi. Kita akan mengujikan ujian Natal di hatiku, dipandu oleh kelompok PA Getsemani. Bait yang pertama, bait kedua kita akan ujikan bersama-sama. Kelompok Getsemani bangkit berdiri. Seperti emas
Sebagaimana Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah penghiburan kami. Allah tidak meninggalkan kami, bahkan di tengah kelemahan dan kesusahan. Melalui kelahiran Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Ia bekerja dalam sejarah hidup kita untuk menghadirkan damai dan pengharapan. Lawatan Allah menyatakan ketakutan kami, sebab Kristus telah datang membawa keselamatan. Jadi, marilah kita hidup dalam keyakinan. Apapun yang terjadi, Allah bekerja untuk kebaikan kita. Syukur kepada Allah, dalam Kristus kami menerima anugerah, damai dan sukacita yang kekal. Haleluya. Amin. Jemaat, mari terus ikut Yesus. Monggo sami derek Gusti Yesus. Haleluya. Puji Kristus. Haleluya. Puji Kristus. Kita akan pujikan monggo sami derek Gusti yang akan dipandu oleh kelompok PA Tiberias. Bait yang pertama, bait kedua dan ketiga kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan
Siapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada saat ini, pagi siang hari ini, kami, jemaat-Mu di tempat ini, Kau beri kesempatan, Kau beri waktu, Kau beri kesehatan untuk berkumpul, untuk bersekutu, memperingati kelahiran-Mu di ibadah Natal pagi hari ini. Ya Bapa, kiranya di dalam ibadah ini Engkau berkehendak. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menyertai kami satu persatu, menyiapkan hati kami satu persatu, sehingga kami dapat menerima sabda-Mu dengan benar. Biarlah Roh Kudus saja yang membimbing kami untuk mengerti tentang sabda yang ingin Ku sampaikan. Ya Bapa, kami berdoa bagi ibadah di pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau menyertai Bapa. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di dalam ibadah minggu pagi, ibadah Natal pagi hari ini. Ya Bapa, saat ini pagi siang hari ini Kau beri hamba untuk membawakan sabda. Ya Bapa, kami menyadari kami orang yang berdosa. Hindarkan kami dari berbagai hal yang mungkin mengganggu kami. Hindarkan kami dari nurani kami yang kotor dan juga celah, ya Bapak. Biarlah apa yang keluar adalah firman yang daripada-Mu saja. Bimbing kami, beri hikmat yang daripada-Mu saja. Dan kiranya Roh Kudus juga menyertai kami semua di tempat ini untuk mengerti tentang sabda-Mu yang sejati. Ya Bapak, kami menyerahkan ibadah ini hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada perayaan Natal, ibadah Natal pagi hari ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-20. Mari Bapak Ibu, seberapa yang hari ini membawa Alkitab, kita buka Alkitab kita, dan kita nanti akan membaca bergantian dari Injil Lukas asalnya yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-20. Bapak Ibu, nanti saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil di Bapak Ibu. Satu pagi Bapak Ibu. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan dan kata." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu
yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi mereka menyebutkan segala perkara itu kepada hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya yang sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dengan firman Tuhan, mematrekkan dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal Bapak Ibu. Sebelum saya memulai khotbah, mari Bapak Ibu kita saling mengucapkan selamat Natal dengan tempat Bapak Ibu yang terdekat dari tempat duduk, depan, belakang, kanan, kiri. Sudah nih Bapak Ibu, saya mintanya yang terdekat, tapi yang jauh juga didatangi. Bapak Ibu, di Natal ini ada kesukaan, ada kebahagiaan yang Bapak Ibu rasakan? Ada atau tidak? Apa biasa saja? Ada, tentu saja ada nih. Nah, namanya Natal adalah sukacita nih Bapak Ibu, yang selama ini kita kenal, kita jalani adalah sukacita. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara Natal adalah sukacita, tapi tema Natalnya kebalikannya Bapak Ibu untuk tahun ini. Tema Natalnya adalah tentang ketakutan Bapak Ibu. Jadi, kalau Natal ada sukacita, tapi tema Natalnya adalah ketakutan. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat di depan atau tadi di set awal itu, tema Natalnya adalah lawatan Allah mengatasi ketakutan. Bapak Ibu, namanya takut atau khawatir itu tentu sesuatu yang manusiawi Bapak Ibu. Kita semua tentu saja pernah merasakan. Dan namanya takut dan khawatir itu biasanya datangnya beriringan Bapak Ibu. Bisa beriringan, bisa bareng-bareng. Contohnya bagaimana? Contohnya gini Bu. Dulu Bapak Ibu mungkin tahu ada istilah ujian nasional, panas dan sebagainya ini. Anak-anak biasanya sudah takut menghadapi ini Bu. Takut tidak bisa mengerjakan. Takut tidak bisa mengerjakan itu juga beriringan. Nanti khawatir kalau tidak bisa mengerjakan, nilainya rendah, susah untuk cari sekolah. Jadi takut dan khawatir itu bisa beriringan Bapak Ibu. Atau juga yang kita alami hari ini Bapak Ibu terkait dengan kunjungan Pak Wagub, takut juga ini terkait jam pindah mau ngatur jadwal. Tadinya jadwal untuk ini ibadah 7:30 mundur sampai jauh. Mau takutnya diawali dulu orangnya datang, di belakang datangnya jam berapa itu. Jadi ada ketakutan dan kekhawatiran yang ada hadir beriringan. Bapak Ibu,
Takut dan khawatir adalah sesuatu yang manusiawi, dan yang terpenting adalah kalau takut dan khawatir adalah sesuatu yang manusiawi, itu bagaimana kita mengatasinya. Semua orang mengalami, lalu bagaimana kita mengatasi takut dan khawatir ini. Almarhum mbah saya itu menasihati saya dulu, Bapak Ibu. Nek kowe wedi itu dia bilang gini, nek kowe wedi donga dan juga ngidung. Dan itu memang beliau lakukan dan diajarkan ke saya. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, saya pun pernah mengalami yang namanya rasa takut. Dulu ketika saya kecil itu, mungkin di usia SD, SMP saya ini suka nonton bola Bapak Ibu. Suka nonton bola. Nah, kalau ada bola itu dulu Liga Italia atau kalau enggak Indonesia main Bapak Ibu. Tapi saya tidak punya TV Bapak Ibu di waktu itu, jadi kalau ada pertandingan saya ini main ke tempat teman. Nah, rumah saya ini gini Bapak Ibu, rumah saya ini jalannya itu membelah kuburan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu gereja pasir, belakangnya ada kuburan. Rumah saya itu masuk jalannya itu di tengah kuburan. Nah, dengan kondisi itu bulannya kan sekitar jam 10, kadang jam 11, tentu ada, masih kecil juga tentu ada rasa takut. Nah, bagaimana saya mengatasi rasa takut itu? Ya sesuai dengan nasihat orang tua saya, mbah saya, yaitu berdoa dan juga ngidung. Tapi saya nggak ngidung, cuma nyanyi Bapak Ibu. Suatu kali kayak gini saya melewati itu, pulang dan sudah berdoa sambil bernyanyi. Nyanyiannya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin kenal ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Di saat itu saya berhenti Bapak Ibu. Jadi karena lewat kuburan, tapi saat ini yang dinyatakan ada kubur kosongnya. Jadi saya berhenti bernyanyi, tapi jalannya jadi cepat Bapak Ibu. Tapi tidak berlari. Karena apa? Untuk mengatasi ketakutan, ternyata sesuai nasihat itu belum tentu benar Bapak Ibu. Kalau sainnya yang digunakan salah, ya pikiran manusia kita terganggu juga, jadinya bukan menjadi orang jadi wali, malah tambah takut karena ya berhubungan dengan kubur tadi. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini tentang kelahiran Mesias, dan dari Injil yang kita baca, yang pertama mendengar berita ini adalah para gembala. Para gembala ini mendengar dari siapa? Dari malaikat surga. Dan kata yang pertama diucapkan oleh malaikat pada gembala ini adalah jangan takut. Kenapa kata ini yang pertama terucap? Ya karena tentu saja para gembala-gembala ini terlihat takut. Takut karena apa? Karena mereka melihat malaikat atau utusan Tuhan datang ini dalam suasana yang ilahi, yang agung. Jadi yang namanya takut itu belum tentu sih menyeramkan menjadi takut. Itu seperti gambaran-gambaran di film-film setan roh jahat gitu genderuwo dan sebagainya Nah, ternyata sesuatu yang ilahi pun bisa membuat manusia takut. Sesuatu yang agung, sesuatu yang kudus itu pun bisa membuat manusia takut, bukan hanya yang menyeramkan. Dan kalau kita membaca di ayat yang 9 dari bagian yang kita baca, itu jelas Bapak Ibu, ketakutannya para gembala ini adalah takut karena kemuliaan atau kekudusan Tuhan yang terlihat. Kita bisa membacanya dari ayat yang 9 sampai yang 11 Bapak Ibu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi jelas Bapak Ibu, yang membuat takut para gembala adalah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu,
tempat atau kawasan di mana Tuhan Yesus lahir itu disampaikan, yang tadi disampaikan mereka itu sudah lebih dulu dinubuatkan jauh-jauh hari, bahkan ratusan tahun sebelumnya. Dan kita bisa melihatnya dari kitab di Perjanjian Lama, dari Mika, Bapak Ibu, ada di Mika 4 ayat yang ke-8. Ayatnya begini Bapak Ibu, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Nubuat tentang yang berbicara tentang Mesias akan lahir di tempat yang bernama menara kawanan domba. Kalau kita melihat di Mika 4 ayat 8, kalau bahasa Ibrani-nya apa Bapak Ibu? Menara kawanan domba itu adalah Migdal Eder. Migdal Eder itu apa? Migdal itu menara, Eder itu domba. Diterjemahkan menjadi menara kawanan domba. Itu. Dan itu digenapi dari ayat Lukas ini digenapi bahwa memang lahirnya di sana. Pertanyaan bagi kita, kenapa Tuhan memilih tempat ini? Tujuannya apa Tuhan memilih Migdal Eder? Dan juga dari mana kita tahu tempat ini namanya adalah Migdal Eder? Kenapa Tuhan memilih tempat ini? Apa istimewanya dibanding tempat yang lain? Saya kira pasti ada rahasia yang ingin disampaikan pada kita. Tidak ada sesuatu yang begitu saja, apalagi ini peristiwa yang penting. Bapak Ibu, namanya Migdal Eder pertama ditulis Alkitab itu ada di Kejadian 35 ayat yang ke-21. Saya akan membacakan tetapi dari mulai ayat yang ke-19. Kejadian 35 ayat 19 sampai yang ke-21. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Jadi Migdal Eder ini sudah ditulis mulai dari Kejadian. Di Mika ada, digenapi di masa Perjanjian Baru. Bedanya gini Bapak Ibu, kalau tadi di Kejadian katanya itu tidak diterjemahkan, tetap memakai Migdal Eder. Tapi kalau di Mika itu diterjemahkan adanya. Saya tidak tahu alasan para sarjana kitab demikian, tapi memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi Migdal Eder di Mika 4 ayat 8 diartikan sebagai menara kawanan domba. Lalu apa sih ya arti atau menara kawanan domba ini atau Migdal Eder ini? Migdal Eder adalah suatu menara tempat para gembala berjaga, menjaga ternak mereka. Jadi ada menara tinggi, kawasan penggembalaan, itu yang jadi ada satu tempat itu yang menjadi nama tempat yang lainnya, yaitu Migdal Eder atau menara kawanan domba. Bapak Ibu, kita tahu yang pertama mendengar kabar tentang kelahiran Yesus adalah para gembala. Lalu apa keistimewaan mereka dibanding yang lain, dibanding profesi yang lain, bahkan dibanding gembala-gembala yang lain? Kenapa Tuhan memilih para gembala? Secara khusus mereka memilih gembala yang ada di wilayah Migdal Eder. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir bahwa Tuhan memilih orang yang biasa, orang yang umum, tempatnya juga biasa. Saya pribadi tidak melihat begitu Bapak Ibu. Migdal Eder dari awal tempat ini adalah tempat Yakub atau Israel mendirikan tugu peringatan bagi makam Rahel. Yakub dan Rahel adalah leluhur Yesus secara manusia. Jadi tempat ini sudah ditandai ribuan tahun sebelumnya, bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi memang sudah disiapkan Tuhan untuk itu. Migdal Eder adalah kawasan khusus untuk menggembala domba. Tapi ini beda Bapak Ibu. Domba yang digembala di Migdal Eder adalah domba untuk persembahan bait Allah atau bait suci. Itu untuk korban-korban.
Karena sebetulnya juga untuk korban penebusan dosa. Jadi ini bukan padang gembala yang orang umum mengembalakan. Ini adalah padang gembala yang khusus. Domba-domba di sana disiapkan untuk korban persembahan di bait suci. Domba yang ada di Migdal Eder bahkan disiapkan khusus mulai dari lahir. Seperti manusia, lahir itu harus dibungkus dengan kain lapin kalau di Migdal Eder. Kenapa demikian? Karena namanya korban tidak boleh ada yang cacat sedikit pun, termasuk dari lahir. Makanya diperlakukan demikian. Bapak Ibu, setidaknya kita melihat 3 hal dari peristiwa Migdal Eder ini, dari keistimewaan tempat di mana Tuhan memilih, termasuk para gembalanya. Yang pertama, ini adalah tempat yang ditandai dimulai leluhur Israel, yaitu Yakub. Yang kedua, gembala yang ada di Migdal Eder adalah orang-orang yang secara khusus untuk menyiapkan domba korban. Jadi bukan orang yang biasa pada umumnya. Mereka memang dididik khusus untuk itu. Yang ketiga, domba di Migdal adalah domba khusus yang tanpa cacat dari mulai lahir, seperti halnya Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, tanpa cacat. Jadi ada kesamaan-kesamaannya di sana, Bapak Ibu. Jadi jelas ketiga hal ini adalah berkaitan dengan Yesus sebagai penebus manusia. Domba yang ada di sana adalah domba yang tidak bercacat. Karena persembahan korban harus tidak ada cacat. Gembala-gembala yang ada di sana adalah orang-orang khusus yang menyiapkan domba korban. Jadi mereka juga penggembala istimewa, meski dari orang biasa. Ini adalah tempat yang istimewa, ada orang-orang istimewa, dan yang terpenting mereka mendengar kabar yang istimewa, yaitu lahirnya anak domba Allah yang istimewa, yang tanpa cacat, yang tanpa dosa. Bapak Ibu, sederhananya ketika malaikat menyampaikan jangan takut, itu maknanya berarti, hei gembala, kamu ini orang istimewa, kamu mengurus hal-hal yang istimewa, kabar yang kusampaikan juga istimewa. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita juga adalah orang-orang yang istimewa, dan juga kita juga ditempatkan secara khusus atau istimewa di mana kita hari ini berada. Mungkin di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, di desa, di kota, bahkan di gereja di mana kita berada hari ini, kita adalah pribadi-pribadi yang ditempatkan secara khusus dan istimewa oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Dan hari ini ketika kabar kesukaan Injil disampaikan, kita mesti menyadarinya bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Mungkin Bapak Ibu mengalami di dalam kehidupan ini, mungkin di pekerjaan ada berbagai masalah. Mungkin di keluarga juga ada banyak masalah. Pasanganku kok begini, anakku kok begini, orang tuaku begini, mungkin saja. Atau kita juga di masyarakat, oh lingkunganku begini. Atau mungkin di dalam hal-hal yang rohani, di gereja kita, oh gerejanya oh begini. Tapi ingat Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang istimewa, ditempatkan oleh Tuhan di mana kita berada ini. Tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Dan kita mesti menyadarinya. Kalau kita belajar dari yang namanya Migdal Eder. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah kita merasa bahwa kita adalah orang yang istimewa? Itu mungkin perlu dijawab masing-masing orang. Apakah kita adalah benar-benar orang yang istimewa? Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, mungkin untuk hal-hal yang ada di gereja kita nih, ketika penjaringan majelis ini, mungkin jawabannya baik-baik sih lebih layak. Orang layak, baik-baik sih layak. Faktanya apakah ada yang layak jadi majelis? Enggak ada, termasuk saya yang hari ini berdiri di sini.
Tidak ada yang layak, hanya Tuhan yang layak. Atau yang orang mampu lah, kayak Bayi Semang. Apakah begitu? Tidak. Karena kita adalah orang-orang istimewa yang diberi kemampuan oleh Tuhan. Semua yang ada di sini adalah orang-orang istimewa yang diberi karunia oleh Tuhan. Gembala yang ada di Mega Eder dengan tempat lain sama pekerjaannya, sama-sama gembala, sama-sama ngingu domba. Tapi gembala di Mega Eder dibekali pengetahuan. Karena apa? Karena tujuan domba itu digembalakan itu berbeda dari domba-domba yang lain. Jadi apa? Mereka memiliki pengetahuan yang sangat khusus, tidak sama dengan gembala-gembala yang memiliki. Kita mungkin hari ini sama-sama petani, mungkin sama-sama pedagang, sama-sama pegawai. Tapi Bapak Ibu mesti sadari, kita ini adalah orang-orang yang diberi bekal khusus oleh Tuhan. Yaitu apa? Itu Roh Kudus yang ada pada kita. Dan Roh Kudus itu melahirkan karunia-karunia rohani yang memberi kemampuan kepada kita untuk menjalani hidup. Maka Bapak Ibu, melalui firman ini mari kita mengimani kita tidak perlu takut menghadapi permasalahan hidup. Karena apa? Karena kita istimewa di dalam Tuhan. Lalu setelah kita tahu bahwa kita istimewa, bagaimana kita bertindak di dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, tindakan hidup kita bukan hanya didasari tentang pengetahuan, tentang siapa kita, tetapi juga harus penuh dengan hikmat Tuhan. Pengetahuan kita mungkin tadi ini kita menjadi orang istimewa, dipilih Tuhan secara khusus. Tapi itu yang lebih lagi penting adalah kita tidak berhenti di pengetahuan itu, tetapi kita memiliki hikmat dari Tuhan. Tadi di depan saya memberi ilustrasi Bapak Ibu. Kalau takut yang disampaikan Mbak saya itu ya doa dan hitung. Tapi hidungnya asal, ya bukannya menjadi tidak takut, malah tambah takut Bapak Ibu. Nah, pemilihan itulah yang perannya Pak, hikmat Tuhan. Jadi tidak melulu kita pengetahuan, tetapi ada hikmat Tuhan yang mesti kita miliki. Kalau kita tadi asal hitung, bukannya apa? Orang bukti malah menjadi tambah takut. Begitupun kita hari ini Bapak Ibu, kita harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, bukan hanya tentang pengetahuan tentang Tuhan. Dan bagaimana kita memiliki hikmat dari Tuhan, itu bisa kita miliki, itu bisa terjadi ketika hidup kita melekat dengan Tuhan. Dari mana kita bisa melekat? Ya, kalau kita memiliki mesbah menyembah, kita punya mesbah doa pribadi. Kita berkumpul seperti ini dalam ibadah. Itulah yang membuat kita dekat dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Bapak Ibu, pada akhirnya di Natal ini mari kita benar-benar merasakan lawatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang istimewa dan ditempatkan istimewa di mana kita berada hari ini. Mesti mari kita sadari itu semua. Selamat Natal dan selamat menikmati lawatan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam syahadat.
Amin. Bapak Ibu, mari saat ini kita akan mendengar persembahan pujian dari saudari kita. Yang akan membawakan pujian dengan judulnya Langit Bumi dan Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kagumnya mengatasi langit bumi, sama sujud di hadapannya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kagumnya mengatasi langit bumi, sama sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang padaku. Langit bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kagumnya mengatasi langit bumi, sama sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
dada kiri kita. Dan mari bersama umat Allah di sepanjang zaman dan masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali iman kita yang kita nyatakan melalui pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, hari ini kami telah mendengar Engkau bersabda. Engkau memberi kami agar kami tidak takut menghadapi kehidupan ini. Kami percaya lawatan-Mu ada di setiap pribadi yang ada di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu berbicara di dalam hati kami masing-masing hari ini. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap pribadi yang belum bisa hadir di tempat ini untuk bersekutu dengan kami di dalam ibadah Natal pagi hari ini. Ya Bapa, Kau pilih apa yang menjadi kendala dalam kehidupan mereka. Apabila ada yang sedang sakit secara fisik, sembuhkanlah mereka itu. Apabila ada yang ingin undur diri, ada yang sakit secara rohani, sembuhkan ya Tuhan. Lawat mereka ya Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau yang mampu melawat mereka semua, mampu menyembuhkan setiap pribadi yang sakit dalam berbagai sakit yang mereka hadapi. Ya Bapa, hari ini kami juga berdoa bagi perayaan Natal yang akan kami lakukan hari ini, yang akan kami lanjutkan di tempat lain. Ya Bapa, bimbing kami, berkati kami, dan jaga kami di dalam kami merayakan kelahiran ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas karya-Mu pada kami, atas kasih-Mu yang besar melalui kelahiran Engkau, turunnya Engkau di dalam dunia ini. Ya Bapa, hari ini kami juga merasakan kasih-Mu yang besar. Engkau membimbing kami di berbagai keterbatasan yang kami menyiapkan Natal ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini ada di bangku sekolah, berarti mereka tidak mereka belajar ya Bapak. Kami juga berdoa bagi hidup dan kehidupan kami di dalam kami mencari penghasilan di dalam pekerjaan kami. Berkati kami ya Bapak, tunjukkan kami jalan-jalan yang terang dan lurus, hindarkan kami dari berbagai hal yang mungkin menggoda, yang di luar dari kehendak. Ya Bapak, biarlah Engkau yang memimpin kami di dalam kami mencari penghidupan. Roh Kudus memimpin kami sehingga kami tidak berbelok dari jalan-jalan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini rindu pekerjaan atau jodoh. Ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi orang tua kami, para sima-sima kami yang saat ini di dalam masa tua yang merasakan sakit secara fisik dan juga merasakan kesepian di dalam kehidupan mereka. Hibur mereka ya Bapa, dan mereka terus merasakan kasih-Mu yang besar. Mereka terus memiliki hubungan yang erat, memiliki mesbah doa yang baik, memiliki mesbah iman yang baik dengan Engkau. Ya Bapa, kami menyerahkan doa ini, ibadah ini, perayaan Natal ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mengembalikan apa yang telah kita terima dari Tuhan.
di dalam wujud persembahan, dan firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan dengan kerelaan dan penuh sukacita, dengan diiringi nyanyian dengan judul Betapa Hatiku. Terima kasih Mari kita mempersembahkan ini di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami terus mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, ucapan syukur kami bawa dalam wujud uang
sebagian dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, kiranya Kau sucikan apa yang kami bawa ini dari tangan-tangan kami yang penuh dosa. Ya Bapa, kiranya apa yang kami bawa ini ada ketulusan hati di dalamnya. Ya Bapa, biarlah apa yang kami bawa ini dapat Kau pakai di dalam pelayanan gereja tempat ini. Kau pimpin setiap pribadi yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini, hingga apa yang Dia pikirkan, Dia lakukan adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, inilah seluruh doa kami yang kami panjatkan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Ratu Adil, Raja sesungguhnya telah datang. Mari sambut dan wartakan pada dunia. Pujian selanjutnya dari kelompok PA Siloam. PA Siloam, mari berdiri. Bait yang pertama kelompok Siloam, bait yang kedua dan ketiga akan kita pujikan bersama. Jemaat Kristus, jangan lagi jalani hidup dengan ketakutan, sebab Allah telah melawat kita dalam Kristus. Pulanglah membawa sukacita Natal. Jadilah saksi kehadirannya di antara mereka yang gelisah, kehilangan semangat, dan merindukan pertolongan Tuhan. Kami siap bangkit mengatasi ketakutan dengan berjuang bersama mengatasi kegelisahan, menopang yang patah semangat, dan menolong yang bersusah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hidup Jemaat 99 bait yang pertama, kita surga bergema, kita pujikan Tuhan.
Raja mulia